Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Allah karena kita masih dapat melakukan persekutuan kita kembali di ibadah POJ jarak jauh pada hari ini. Bersyukur juga buat media yang dapat kita gunakan pada ibadah ini, sehingga kita masih bisa melaksanakan POJ jarak jauh kita dari tempat masing-masing. Teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita saat teduh jenak. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan karunia yang masih melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa melaksanakan kegiatan kami mulai dari bangun pagi hingga kami sekarang melaksanakan ibadah PO3J Bapa. Bapa, berkati kami Bapa agar ibadah kami, bagaimanapun bentuknya, kiranya berkenan di hadapan-Mu, dan berkati setiap hati kami Bapa agar dapat memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Berkati kami sebagai pelayan, sebagai jemaat, dan sebagai pembicara Bapa agar dapat memberikan hati kami hanya terfokus padamu saja saat ibadah ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, kita mengucap syukur kepada Allah karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita umat manusia. Dia yang adalah sahabat kita tidak pernah meninggalkan kita apapun kondisi kita. Bahkan selama kita melakukan PJJ hingga sekarang ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sahabatku. Kepada singer, aku persilakan. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Teman-teman, sebagai sahabat Allah yang sejati dan setia, hendaknya kita pun membangun relasi yang baik dengan Dia. Namun, seringkali kita tidak meresponi hal itu. Seringkali, kesibukan dan pekerjaan kita membuat kita lupa untuk berelasi dengan Dia. Teman-teman, dalam Yohanes 1 ayat 12 menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka, kita hendaknya mendalami hal itu dengan mempererat hubungan kita dengan Allah. Dan tentunya memiliki kerinduan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Kita layak bersyukur atas kesempatan yang Tuhan telah berikan buat kita untuk mengenal dan berelasi dengan Dia. Karenanya, mari teman-teman aku ajak kita mengangkat pujian kita dengan menyanyikan lagu Mengenalmu. Kepada singer aku persilakan.
hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Teman-teman, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kepada Bang Re, aku persilakan. Terima kasih teman-teman, selamat siang, shalom. Sebelum kita memulai perenungan firman kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan yang memimpin, menopang, dan menuntun kami sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah ritme dan dinamika yang baru yang mungkin masih terus kami sesuaikan. Beberapa dari kami mungkin sudah terbiasa, tapi juga beberapa dari kami mungkin masih terus kebingungan atau tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Kondisi belajar jarak jauh, gak bisa berjumpa satu sama lain, ataupun perasaan-perasaan lain yang muncul akibat penyesuaian ini. Kami berdoa ya Tuhan, siang hari ini Tuhan yang boleh menyapa setiap kami, menghibur, menguatkan, menegur, dan menuntun kami. Kami rindu di tengah kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh tetap menjadi murid-murid Kristus yang tahu apa yang Tuhan akan kerjakan dan boleh menaati dan setia mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga buat teman-teman kami yang mungkin akan masih bergabung ataupun yang belum bisa bergabung saat ini, kiranya Tuhan yang berkenan untuk menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu di dalam keterbatasan, boleh menyampaikan firman tidak secara langsung, tapi kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh menuntun setiap kami untuk boleh merenungkan dan kembali takjub mengenal Tuhan yang memanggil kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang teman-teman. Aku akan menampilkan presentasi, jadi pastikan teman-teman bisa melihat slide-ku. Semoga ini menolong teman-teman mengikuti pembahasan hari ini, dan pastikan teman-teman juga bisa mendengar suaraku ya, kayak gitu. Nah, hari ini kita akan berbicara kalau tema yang diberikan atau judul yang diberikan pengurus adalah Coram Deo. Itu adalah sebenarnya adalah sebuah istilah dari bahasa Latin yang sederhananya berjumpa atau di hadapan dari Allah, bukan Deo FT ya. Ini ada yang namanya Deo, tapi Tuhan kayak gitu. Nah, tapi sebelum aku masuk, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Aku mau kasih waktu teman-teman, boleh silakan berbagi di grup chat. Aku beri waktu kurang lebih 30 detik ya. Ini bentar doang kok, cepat. Teman-teman, gimana kondisimu sejauh ini? Baik PJJ, atau beribadah di rumah, atau tinggal di rumah. Teman-teman ada 9 muka Squidward.
Boleh pilih maksimal 2 yang menggambarkan kondisimu sampai sejauh ini, dan boleh kasih kalimat pendek kenapa alasannya mukamu seperti itu. Kayak gitu. Oke ya? Sejauh ini gimana kondisimu, dan apa alasannya? Boleh, silakan teman-teman. Mari kita sharing di grup chat apa yang kamu alami. Apa yang terjadi sama dirimu sampai sejauh ini. Nomor berapa muka Squidward-nya, dan apa alasannya. Silakan teman-teman, 30 detik untuk kita boleh menuliskan di grup chat. Mukamu yang mana sih kalau boleh simpulin? PJJ udah hampir 2 bulan begini, PSBB seperti ini. Terima kasih ya yang Timrek 2019, buset ini siapa ini Timrek 2019? 2 dan 7, 2 dan 7 karena kebanyakan tidur. Tapi nomor 2 itu mukanya kayak kurang tidur ya. 8, banyak makanan. Iya ya, aduh di rumah itu kalau makan selalu disuruh mungkin 3 kali 4 kali sehari ya. Ada lagi yang lain teman-teman? Bagaimana sejauh ini perasaanmu? Bagaimana sejauh ini pengalamanmu? PSBB, ikut ibadah jarak jauh begini, ikut belajar jarak jauh begini, apa yang kamu alami? Ada lagi yang mau menuliskan? Grace nomor 7 karena udah berasa lama banget di rumah. Kamu udah berjenggot gitu ya, udah keriput. Terima kasih. Kevin nomor 5 karena nggak tahu mesti ngapain lagi. Iya. Nggak ada yang nomor 6 karena di rumah jadi lebih ganteng gitu, nggak lebih gimana, maskeran. Baru dikata ya Deo bukan nomor maskeran. Patrick nomor 9 Bang karena kuliah rasa komedi. Ya ampun, sedih banget ya kuliah rasa komedi. Itu dosen apa stand up? Oke, ada lagi teman-teman, bagaimana apa yang terjadi? Apa sejauh ini perasaanmu atau apa pengalamanmu kayak gitu? Ada lagi yang mau men-sharingkan kondisinya atau keadaannya? Oke, 7, Louis, 7 karena gaya belajar kayak malas-malasan. Nomor 7, ya iya, kayak males banget ya. Laptop mulu gitu ya, tadinya ada gedung kak, gedung semua gedung sekarang cuma layar 14 inci, 11 inci kayak gitu ya. Cornelius 1, senang dapat kado indah dari dosen. Ya, beberapa juga bilang katanya dosen mungkin cuma mungkin ngajarnya terbatas, jadi cuma ngasih review-review doang dan tugas, jadi ya nggak mudah ya. 6, Jan Haryanda, nambang karena tercerahkan dengan buku-buku. Bukunya itu dipukulin ke muka, jadi muka Squidward yang kayak gitu ya. Oke, thank you teman-teman yang sudah bersedia sharing dan cerita pengalamanmu. Aku tahu mungkin ini nggak melambangkan lah, ada banyak hal-hal yang mungkin ya bahkan teman-teman ikut ibadah online gini aja mungkin juga udah suatu kayak ya satu ibadah lagi karena semua juga online semua, kuliah, ibadah minggu, PJ kayak begini, dan nggak mudah kayak gitu. Aku juga mau sharing beberapa hal ke teman-teman. Teman-teman, 2 bulan ini minimal yang aku hitung ya. Ada 6 mahasiswa tingkat akhir yang sharing sama aku dan jujur lagi kebingungan skripsinya bisa lanjut atau enggak semester ini. Dan bukan cuma dia yang bingung, dosennya juga bingung gitu karena ya nggak bisa, dosennya juga nggak bisa kasih kepastian gitu mau seperti apa. Kemudian 2 bulan ini ada 3 mahasiswa yang secara intens sharing sama aku dan sharing gitu ya, Bang, ternyata di kondisi PJJ gini malah gampang jatuh dalam pornografi kayak gitu. Itu karena waktu luang banyak dan maksudnya di rumah aja gitu, maksudnya sendirian kayak gitu, malah jatuh terus ke dosa pornografi kayak gitu. Bukan cuma itu, aku hitung sejauh ini ada 5 mahasiswa yang intens gitu ya, sharing
betapa sulitnya PJJ dari rumah. Kenapa sulit? Pertama ngalamin mood swing gitu ya, bener-bener kayak bangun ya capek kayak gitu loh, tidur juga karena kecapean, bangun juga karena capek kayak gitu. Terus akhirnya jadi nggak melakukan apa-apa, nggak, padahal tahu gitu ada deadline, ada tugas, tapi akhirnya mepet-mepet baru dikerjain, padahal sebenarnya ada waktu yang dia punya kayak gitu, tapi nggak nggak produktif. Bahkan bukan cuma itu, beberapa juga sharing juga jadi kayak ya udah males cerita sama orang lain, males ngulang gitu. Mungkin pertanyaanku yang slide sebelumnya juga mungkin annoying buat teman-teman, ditanya apa kabarnya gitu, karena aduh bang udah capek ngulangin lagi apa yang aku rasakan gitu, udah capek ngulangin lagi apa sih sebenarnya yang aku pikirin kayak gitu. Bahkan ya beberapa juga merasa sulit PJJ dari rumah. Kenapa? Karena kesal dengan orang tua kayak gitu ya, melihat hari-hari mereka seperti apa, perkataan, sikap selama ini mungkin karena keluar pergi rumah nggak terlalu berasa gitu ya, tapi sekarang ketika 24 jam ada di dalam rumah yang sama, intensitas ketemunya besar, kita jadi ngeliat gitu ya hal-hal asli atau mungkin sisi-sisi yang kok jadi begitu kayak gitu. Jadi belum lagi itu yang intens ya, yang sekilas pertama jelas ritme berubah, pagi buat malam, malam buat pagi, tidur jam 3, bangun jam 12 kayak gitu. Jadi berubah ritme. Kemudian rebahan tiada batas gitu ya. Udah tidur sih tapi tetap aja kayaknya mager aja kayak gitu. Ada banyak kesempatan ikut pembinaan online, ibadah online, tapi juga kayak gitu. Oke lah, sign in gitu, tapi dengar selesai juga ya, ya udah gitu, lalu gitu. Dan aku unik gitu ya, ada satu adik yang sharing gitu. Sebenarnya bang ini aku jadi sadar gitu, ini bukan sekedar masalah waktu. Kenapa? Kita pikir kita dulu kekurangan waktu, akhirnya jadi nggak bisa ngatur waktu dengan baik, jadinya nggak bisa mengatur diri dengan baik. Tapi sekarang ketika semua waktu bisa kamu atur sendiri, ternyata kita juga berantakan kayak gitu. Dan disitulah kita jadi berpikir, kenapa ya apa yang terjadi? Teman-teman, kenapa aku mulai dengan hal-hal seperti ini? Aku mau bilang teman-teman, pengalaman yang mungkin teman-teman alami, baik dan buruknya, itu juga dialami oleh begitu banyak orang. It's real. Pengalaman ini nyata. Pandemik ini memberikan dampak yang nyata. Dan nggak ada angkatan lain atau generasi lain yang mungkin mengalami pandemik ini kayak gitu. Ini pengalaman yang baru buat setiap kita, penyesuaian yang baru buat setiap kita, termasuk pergumulan yang baru buat setiap kita. Aku mau bilang teman-teman, apa yang teman-teman alami itu sangat wajar dan mungkin dialami oleh begitu banyak orang. Cuma karena kita nggak ketemu aja, jadi kita nggak bisa sharing satu sama lain. Nah, karena itu teman-teman, aku mau mengajak kita melihat di tengah realita seperti ini, lalu bagaimana kita mau menyikapinya? Bagaimana kita sebagai murid Kristus boleh mengalami terus bagaimana Tuhan memimpin meskipun mengalami masa-masa seperti ini. Nah, kadang-kadang kita sadar, kita tahu ujungnya gitu. Iya, aku tahu waktunya mesti digunakan dengan baik. Aku tahu ada tugas ini hari segini, jadi mesti bisa dicicil. Aku tahu nggak boleh melakukan hal ini gitu. Aku harus bisa berubah. Tapi tahu ujungnya, tahu akhir panahnya. Tapi di tengah-tengahnya itu, aduh, kayaknya kenapa ya malah begini? Kenapa ruwet? Kenapa malah susah? Kenapa malah akhirnya jadi mungkin kebalikan dari arah panahnya? Kadang-kadang itu yang menjadi pemikiran, pertanyaan, kebingungan, dan bahkan mungkin rasa frustasi. Nah, aku melihat ada satu bagian firman, mungkin nggak apple to apple langsung lah, nggak ada murid Yesus lagi ngalamin pandemik kayak gitu, yang dicatat di Alkitab. Tapi ada satu pengalaman yang kulihat dapat menolong kita mengerti bagaimana Tuhan memimpin dan menyertai para murid di tengah kebingungan, di tengah rasa frustasi, di tengah kesesakan yang mungkin dialami oleh mereka. Nah, aku ajak kita untuk membuka Matius 14 ayat 22 sampai 33. Aku akan tampilkan di slide juga, teman-teman, tapi kupikir kalau teman-teman punya Alkitab cetak atau Alkitab terpisah, device lain, itu akan menolong teman-teman bisa sambil
melihat gitu ya, karena aku akan sebut beberapa ayat dan aku mungkin nggak akan tulis ulang ayat-ayat tersebut. Oke, silakan mari kita membuka Matius 14 ayat 22 sampai 33. Aku akan pimpin kita untuk membaca bersama. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, yang kita baca adalah penggalan dari salah satu episode murid-murid Yesus mengikut Tuhan kayak gitu ya. Tapi aku ngelihat gitu ya, tadi kalau teman-teman juga baca sekilas, yang paling menarik imajinasi kita adalah kondisi itu ya, murid-murid di tengah perahu dan ada badai, ada angin sakal kayak gitu. Dan teman-teman, terkadang seperti gambar ini ya gitu, aku nyari gitu ilustrasi apa gitu ya, penggambaran gimana, karena nggak pernah ngalamin naik kapal terombang-ambing gitu. Kalaupun naik kapal di Danau UI gitu, kapal kalian FT itu, tapi kan nggak mungkin lah ada angin sakal di Danau UI itu terombang-ambing sampai mengancam nyawa gitu. Tapi kadang-kadang ngelihat gitu ya, ini satu gambar aja ilustrasi. Kadang-kadang di tengah badai yang begitu terjal gitu, begitu keras, bahkan nggak tahu gitu ujung langit cakrawala nggak kelihatan nih, nggak ada habisnya gitu, ombak semua nggak ada habisnya, dan kita seolah-olah nggak ada siapa-siapa gitu yang nemenin atau memimpin kayak gitu, seperti kita seorang diri di atas perahu yang terombang-ambing dan seolah-olah tidak ada selesainya. Kupikir itu salah satu visual atau salah satu hal yang paling menarik mata ketika membaca bagian ini gitu. Di tengah badai yang mungkin dialami, bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya. Nah, teman-teman, aku akan mulai dengan dengan perenungan. Terkadang kita merasa Yesus terasa jauh gitu. Ketika kita merasa Yesus terasa jauh, banyak hal yang muncul di pikiran kita gitu ya. Kesannya ya udah jalanin hari cuma hari demi hari supaya selesailah tanggung jawab. Aku mesti kuliah, aku mesti perhatikan orang, aku mesti melayani. Tapi deep down Yesus terasa jauh. Tapi meskipun Yesus terasa jauh bagi engkau dan saya, dari perikop ini kita melihat sesungguhnya Yesus berkuasa atas diri kita. Perhatikan ayat 22. Yesus setelah perikop sebelumnya memberi makan 5.000 orang, kemudian memerintahkan murid-murid itu untuk naik ke perahu mendahuluinya. Teman-teman bisa lihat, murid-murid itu naik ke perahu dan mengalami badai dan sebagainya yang nanti kita akan baca. Itu bukan sekedar atas inisiatif atau aduh salah pilih, mestinya jalan aja, kalau jalan kan nggak kena badai.
Tapi Yesus yang memerintahkan murid-murid untuk naik perahu, mendahuluinya sendirian gitu. Yesus masih stay di pinggir. Yesus yang memerintahkan murid-murid. Jadi saya kebayang gitu ya, ketika jujur aja ya kalau saya jadi murid gitu ya, ketika nanti udah di tengah, mungkin saya jadi mikir gitu, aduh ini kenapa sih Tuhan malah pilihnya suruh naik perahu, malah jadi ngalamin kayak begini kayak gitu. Tapi kita ngelihat gitu, Yesus yang memerintahkan murid-murid. Yesus tetap berkuasa atas dirimu. Dia tahu apa yang akan kamu alami dan dia memerintahkan kamu untuk masuk ke hal-hal yang mungkin kamu butuhkan atau alami. Dan perhatikan teman-teman, kalau kalian baca lebih lengkap, ini bukan kejadian pertama Yesus suruh murid-murid naik perahu, ada badai. Di Matius 8 ayat 23 sampai 27, murid-murid udah ngalamin sekali lagi badai keras, dan kemudian itu teriakannya, Tuhan tolonglah kita binasa. Kenapa aku catat teriakan itu? Perhatikan, yang naik perahu itu adalah 12 orang pria perkasa. 4 diantaranya dicatat Alkitab itu nelayan. Nelayan itu udah terbiasa naik perahu ada badai atau mungkin ada ombak. Nelayan udah terbiasa kalau mungkin ya nggak bisa berenang, tapi harusnya sih ya minimal nggak takut air kayak gitu. Tapi kita melihat gitu, ketika ada seorang pria dewasa berseru, Tuhan mau mati, kita mampus ini. Artinya itu bukan sekedar apa ya, badai-badaian gitu ya, ombak-ombakan, cipak-cipak gitu. Itu benar-benar pengalaman yang mengerikan. Masalahnya, kali ini murid-muridnya disuruh mendahului Yesus dan murid-muridnya sendirian. Jadi, aduh, kadang-kadang mikir gitu ya, kalau kalau saya jadi murid-murid Yesus, disuruh naik perahu lagi dan disuruh naik perahu lagi dan ini. Tapi mungkin ya, aku pikir jadi murid-murid juga waktu itu naik perahu, terus Yesus bisa meredakan badai. Ya mungkin murid-murid sekarang ya percaya, maksudnya belajar, oh iya ya nggak apa-apa. Atau mungkin ya nggak kepikiran juga gitu disuruh naik perahu, ya udah cuma buat ya udah duluan. Terus ternyata di tengah perjalanan beberapa mil jauhnya terjadi badai angin sakal yang besar. Tapi saya mau ngajak teman-teman melihat seperti ini. Tuhan tidak melindungi kita dari badai, dari masalah atau kesulitan. Sebaliknya, kadang-kadang mengikut Tuhan membawa kita masuk ke dalam masalah atau kesulitan. Tetapi Tuhan melindungi kita dalam masa sulit, dalam masalah atau tantangan yang kita alami. Yesus mengajak murid-muridnya mengikut dia, bukan berarti nggak ngalamin pengalaman yang mengerikan, pengalaman yang mematikan, pengalaman yang menyesakkan. Tapi dalam pengalaman yang menyulitkan itu, Yesus berkuasa. Kalau mungkin kita mau bilang, Yesus nyuruh-nyuruh murid, apa mau ngetes. Nanti kita lihat, apakah sebenarnya Yesus mau ngetes murid-murid atau apa sebenarnya intensi Yesus mengizinkan murid-murid mengalami ini. Tapi kita bisa melihat, Tuhan melindungi kita bukan dari, tetapi dalam kesulitan atau tantangan. Dan apa yang Yesus lakukan selama mungkin murid-murid gitu ya terombang-ambing, saya bersyukur gitu ya di ayat 23. Selama murid-murid terombang-ambing, Yesus berdoa di atas bukit. Saya nggak tahu kenapa detail ini dicatat. Kalau tujuannya Yesus mau menunjukkan mujizat berjalan di atas air atau mau mengajar murid-muridnya, lihat nih, aku Mesias, percaya. Oke, itu mungkin apa ya hasilnya. Tapi kenapa detail Yesus berdoa di atas bukit? Perlu Matius catat. Bagi saya, disitulah Yesus digambarkan tahu apa yang akan terjadi. Yesus pegang kendali. Dan Yesus bukan cuma pegang kendali, dia peduli atas murid-murid dan atas kondisi yang sekitar yang mereka alami. Yesus berdoa bagi setiap muridnya. Dan kupikir itu menjadi satu kekuatan. Di tengah Yesus dirasa jauh gitu ya. Murid-murid merasa terpisah dari Tuhannya dan gak ada lagi. Kalau ayat 8 Matius 8:27 masih bisa berkata, aduh Tuhan tolong kita binasa. Masih ada gitu, bisa diajak ngomong. Tapi kali ini gak ada siapa-siapa. Benar-benar mencoba bertahan sendirian. Tapi kita bersyukur. Di tengah perasaan atau terasa jauh itu, Yesus berdoa. Dan saya bersyukur ya, Yesus yang mati dan bangkit
sekarang juga menjadi mediator, jadi pendoa, syafaat bagi engkau dan saya. Di tengah kondisi yang mungkin kita rasa kita lost control, kita nggak bisa pegang kendali. Tetapi dia peduli dan dia memegang kendali. Dari situ teman-teman, apa yang terjadi? Di tengah badai yang keras, Yesus hadir. Teman-teman, silakan lihat ayat 26. Di tengah kondisi yang terombang-ambing, Yesus kemudian berjalan di atas air, dan mereka murid-murid terkejut. Mereka nggak mengenali Yesus, bukan cuma nggak mengenali, menyangka dia hantu kayak gitu. Kenapa bisa kepikiran hantu? Ini banyak tafsiran, tapi salah satu yang aku pelajari tafsiran Yahudi. Ketika itu kalau ada pemahaman kalau orang meninggal, rohnya itu kemudian melayang-layang di atas laut kayak gitu. Jadi ketika ngelihat Yesus berada di atas air, ya yang masuk akal, yang mereka punya, presupposisi mereka, pola pikir yang mereka pegang adalah ya itu hantu kayak gitu. Dan perhatikan, mereka lagi terombang-ambing. Jadi, aduh teman-teman coba bayangin lah ya, kita mungkin baca gini cuma cerita. Tapi bayangin teman-teman, di dalam perahu terombang-ambing, air udah masuk ke perahu, angin kenceng, hujan, angin sakal itu kan angin badai gitu ya. Dan terus ngelihat ada orang layang-layang gitu ya, kayak ngedeket terus berjalan ke arah dia. Ayat 26 keterangannya, lalu berteriak-teriak karena takut. Cowok-cowok dewasa keker nelayan teriak-teriak karena takut. Gimana mereka teriak? Ih hantu, kan nggak mungkin kayak gitu. Ih Casper, ih ngeri, ngeri, kan bukan begitu. Di tengah badai, hampir mati, terombang-ambing, dan terus kemudian ada hantu, kayak mungkin kalau saya juga jadi mikir ini aku yang udah mati atau apa ya kayak gitu. Tapi itu benar-benar ketakutan yang menyeramkan, benar-benar kengerian, rasa frustrasi, rasa keterdesakan. Ya, yang dilakukan cuma bisa apa? Berteriak-teriak. Itu pun juga bukan doa, bukan minta Tuhan tolong, cuma bisa, tolong, teriak-teriak kayak gitu. Tapi teman-teman, saya berpikir saya kadang-kadang baca cerita kayak begini mikir gitu. Ini Yesus dia demen banget sih nguji, demen banget sih ya udah pergi sana, kan ketakutan kan, nih lihat aku. Tapi kalau kita baca detailnya di ayat 27, tetapi segera Yesus berkata, kata yang sangat indah, kecil, segera Yesus berkata. Aku pikir Yesus tuh bukan bukan coba-coba gitu. Takut kan, tunggu teriak dulu nih, udah pasrahkan baru. Tenanglah aku ini. Segera Yesus berkata. Aku pikir itu menunjukkan bahwa Yesus memang benar-benar peduli gitu. Yesus memang benar-benar menghampiri dan mau menolong murid-murid. Segera Yesus berkata kepada murid-murid yang sedang histeris, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata tenanglah, mungkin kesannya dalam bahasa Indonesia gini ya, puk, ya udah, kalem, slow. Dalam bahasa Inggris itu mungkin memberikan pengertian yang lebih utuh. Have courage, beranilah gitu ya. Jadi tenanglah dalam arti beranilah gitu. Aku ini, apa sih maksudnya aku ini? Dalam bahasa Inggris diterjemahkan it is I. Inilah aku. Dalam terjemahan aslinya, Yunaninya, itu mengacu kepada bahasa yang dipakai di Keluaran 3 ayat 14. Apa Keluaran 3 ayat 14? Itu adalah cerita ketika Allah memanggil Musa, dan Musa bertanya. Nanti bangsa-bangsa lain bertanya, siapa kamu Tuhan? Apa yang harus kukatakan tentang namamu? Dan dari situ Tuhan berkata, mungkin teman-teman tahu, aku adalah aku. Aku adalah aku yang mengutus engkau. Jadi Tuhan memperkenalkan namanya, aku adalah aku. Sederhananya, Yesus mengutip kata itu. Aku adalah aku. Seolah-olah Yesus mau mengatakan, memberikan pengertian dari murid-muridnya yang sangat pakem dengan budaya Yahudi. Aku adalah Allah.
Kenapa sampai dikutip di Perjanjian Lama? Yesus mau menyatakan gini, aku adalah Allah perjanjian. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Aku adalah aku. Dan Allah perjanjian, sebagai Allah perjanjian, aku berjanji menyertai umat. Di saat seperti ini, Yesus menyatakan dirinya, aku adalah Allah. Dan aku adalah Allah yang berjanji menyertai umatku, menyertai muridku. Saya suka kalimatnya David Platt untuk bagian ini ya. Kenapa scene ini bisa perlu terjadi? It is in the middle of the storm that the presence of Christ becomes all the more real. Terkadang di tengah badai itulah kehadiran Kristus menjadi semakin nyata. Kadang-kadang murid-murid sebelumnya ikut Yesus terus kok gitu. Sebelumnya bareng terus Yesus kok. Lihat parikop sebelumnya. Murid-murid ngalamin kok Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi pengalaman pengenalan Kristus senyata-nyatanya terkadang membawa murid masuk ke tengah badai. Dan di tengah badai itulah presence of Christ becomes all the more real. Saya bukannya bilang cari-cari badai, teman-teman ya. Cari-cari badai nih, cari-cari badai. Kalau mau kenal Tuhan, cari-cari badai. Kayak gitu. Enggak. Tapi saya mau mengatakan seperti ini. Di tengah badai, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah pergumulan, di tengah kebingungan, justru kadang-kadang Allah pakai itu untuk menyatakan dirinya senyata-nyatanya. Coram Deo bukan berbicara kita yang menghampiri Allah, tapi Allah yang menyatakan dirinya di hadapan engkau dan saya. Sehingga kita bisa berkata, aku boleh berdiri di hadapan Tuhan. It is in the middle of the storm that the presence of Christ becomes all the more real. Teman-teman, di tengah perjumpaan itu, bukan cuma Yesus menyatakan diri. Di sini bagiku pengalaman yang indah. Yesus juga memanggil. Yesus adalah sumber kesanggupan murid-murid. Kenapa aku bisa simpulkan seperti itu? Teman-teman, mari kita lihat lanjutannya. Di ayat 28. Ketika Petrus melihat Yesus yang berkata seperti itu, Petrus berseru. Biasa ya, Petrus itu perwakilan kita banget lah. Kita nih cepet banget nyamber ya. Dan kita bersyukur gitu ya, Tuhan menyatakan diri dan kita bisa meresponi. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kesannya itu menguji ya. Tuhan, kalau benar itu engkau bukan hantu, suruh dong aku datang kepadamu. Terjemahan bahasa Inggris memberikan pengertian lebih utuh, lebih utuh. Since it's you, bukan if it's you. Since it's you itu secara literal terjemahan begini. Tuhan, karena itu kamu, karena itu engkau, perintahkan aku datang kepadamu di atas air. Jadi Petrus tuh di satu sisi belajar percaya gitu dan dia bisa berani berkata karena engkau, karena aku tahu karena itu engkau, perintahkan aku datang kepadamu. Kupikir ini satu doa yang saya mungkin nggak eksposisi detail seperti apa teman-teman, tapi saya kupikir aku mau ajak kita lebih reflektif siang hari ini. Karena itu engkau Tuhan, perintahkan aku datang kepadamu. Kupikir itu satu doa yang indah. Kita kadang-kadang berdoa, Tuhan aku mau datang kepadamu. Tapi kupikir ini satu pemahaman yang dalam. Tuhan, karena engkau Tuhan, perintahkan aku datang kepadamu. Aku sendiri nggak sanggup merintahkan diriku datang kepadamu Tuhan. Aku sendiri lebih suka menjauh. Tapi karena itu engkau Tuhan, perintahkan aku datang kepadamu. Karena perintahmu itulah yang menyanggupkan aku. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Tuhan memanggil. Tuhan berkata, datanglah. Dan teman-teman, Petrus memperhatikan panggilan Yesus. Petrus menaati panggilannya. Dan ia sanggup melakukan hal yang tidak mungkin ia lakukan. Berjalan di atas air. Teman-teman, berjalan di atas air itu bukan pembuktian iman Petrus. Berjalan di atas air adalah bukti ketaatan Petrus kepada Yesus.
Dan dengan doa itu ya, karena itu engkau perintahkan aku. Yesus memberikan perintah, panggilan. Petrus menaatinya. Dan ia sanggup melakukan hal yang tidak mungkin ia lakukan. Teman-teman, seorang fisika, ya kita mau diskusi berjalan di atas air, itu satu page sendiri. Tapi kalian anak teknik, kalian ngerti lah. Itu sesuatu hal yang bahkan manusia gak mungkin lakukan. Tetapi menaati panggilan Yesus, menolong manusia, melakukan hal yang bahkan dia pikir, manusia pikir secara natur pun gak bisa dia lakukan. Teman-teman, saya bukan bilang setelah ini kamu taat panggilan Yesus, kamu semua bisa jalan di atas air. Enggak. Itu cerita Petrus. Bagimu, mungkin ada kesanggupan yang lebih sulit daripada berjalan di atas air. Hadir di tengah keluarga, menjadi berkat buat orang tua, menjadi berkat sahabat buat teman-teman yang lain. Itu mungkin jauh lebih susah daripada berjalan di atas air. Apa yang terjadi, teman-teman? Dan akhirnya Petrus beriman dan taat. Apakah seperti itu? Enggak, teman-teman. Ternyata setelah Petrus akhirnya berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus, ayat 29, ayat 30. Ketika dirasanya tiupan angin, ketika Petrus mulai memperhatikan distraksi, teman-teman jangan lupa ya kondisinya. Seluruh perintah ini, panggilan ini, kesanggupan ini, jangan lupa, badai belum berhenti. Masih di tengah angin sakal. Angin reda tuh baru di ayat 32. Jadi di tengah kondisi yang sulit, Petrus bisa melakukan hal yang tidak mungkin ia lakukan. Tetapi ketika ia mulai memperhatikan distraksi, mulai, saya nggak kebayang gimana caranya ya. Lagi jalan di air terus, aduh dingin, aduh cepat, aduh, kok basah, mungkin kayak gitu kan? Saya nggak tahu, saya suka berimajinasi, tapi ketika memperhatikan distraksi itu, lihat ayat 30 kalimatnya. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Perhatikan, yang membuat Petrus tenggelam bukan badainya, bukan distraksinya, tapi apa? Takutlah ia dan mulai tenggelam. Ketika Petrus takut, dia tidak lagi memperhatikan apa yang Yesus panggil, tidak lagi percaya, tidak lagi menaatinya, dan disitulah ia mulai tenggelam. Tapi saya bersyukur gitu ya, ayat 31. Ketika Petrus mulai tenggelam, dia berteriak, Tuhan tolong aku. Dan sekali lagi, segera Yesus mengulurkan tangannya. Kalau Yesus tujuannya mau ngetes jadi dosen gitu ya, kan? Udah bilang apa? Disuruh datang sih, nggak lihat ya. Terus saya bersyukur gitu ya. Yesus pun segera mengulurkan tangannya. Jadi aku pikir, kadang mungkin di kondisi seperti ini kita lagi baik ya, lagi seperti Petrus yang sedang memperhatikan Yesus, lagi thriving. Tapi ada kalanya nanti kita mulai takut lagi, mulai memperhatikan distraksi dan mulai tenggelam lagi. Tapi di tengah kondisi seperti itu, kita dapat berseru dan Yesus segera mau memegang dia. Setelah memegang dia, ayat 31, Yesus mau mengajar. Kupikir Yesus bukan cuma orang yang menolong gitu ya, pribadi yang mau menolong, tapi kupikir dia juga mau menjadi pribadi yang menolong dengan utuh. Dia tidak meninggalkan Petrus begitu-begitu saja. Dia mau membentuk Petrus. Dan kalimat selanjutnya, kalimat Yesus kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bagaimana kita membaca ayat ini? Kadang-kadang kita berpikir, oh berarti kamu kurang iman ya, kurang beriman ya. Petrus kurang beriman ya. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tapi saya mau ajak melihat di ayat sebelumnya, since it's you, itu udah ada iman. Gitu ya, udah percaya. Dan dia dengan imannya telah sebenarnya berhasil atau melakukan, menaati apa yang Yesus panggil. Tapi saya melihat gitu ya, kalau begitu bagaimana kita mengerti ayat ini? Apakah berarti, oh kamu kurang beriman di masa PJJ gini, kalau kamu kesulitan, itu karena kamu kurang percaya sih, kurang berdoa sih. Apa maksud kalimat Yesus, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Aku pikir aku ambil terjemahan Tim Keller dalam buku prayer-nya. Aku pikir ini sangat menolong menjadi landasan kita. Faith is not
primarily a function of how you feel. Beriman itu bukan terutama berbicara tentang apa yang kamu rasakan. Faith is living out and believing what truth is despite what you feel. Beriman berarti menghidupi dan mempercayai apa yang benar terlepas dari apa yang kamu rasakan. Beriman itu bukan aku lagi ngerasanya nggak sanggup, ya udahlah, mungkin lagi nggak sanggup, atau aku lagi rasanya Tuhan jauh, kayaknya ya udah, memang ini masa-masanya aku sendiri. Tapi beriman adalah menghidupi dan mempercayai apa yang benar terlepas dari apa yang kamu rasakan, karena apa yang kamu rasakan itu belum tentu benar. Lihat Petrus merasakan angin dan air, di tiupan angin di kakinya atau di badannya, dan dia mulai berpikir dia mulai merasakan gitu, ya nggak mungkin ini di tengah badai ini aku bisa. Padahal Yesus berkata, datanglah. Jadi beriman bukan terutama tentang apa yang kamu rasakan. Lagi dekat sama Tuhan, berarti lagi bagus. Lagi jauh sama Tuhan atau lagi down. Lagi berapi-api, lagi nikmatin khotbah, wow. Tapi lagi lesu, lagi flat, ya lagi enggak. Tuhan nggak datang waktu lagi berapi-api, waktu lagi flat, waktu lagi apa. Dia Tuhan adalah Tuhan, aku adalah Allah. Dan aku adalah Allah perjanjian. Beriman berarti menghidupi dan mempercayai apa yang benar, terlepas apa yang mungkin kita rasakan. Dan bukan cuma itu, di dalam kalimat lanjutannya, Tim Keller menyampaikan seperti ini. It is not the strength of your faith. Bukan seberapa kuat imanmu yang akan menyelamatkanmu. But the object of your faith that actually saves you. Melainkan apa yang kamu imani, atau aku terjemahkan lebih sesuai, melainkan seberapa kuat apa yang kamu imani, itulah yang sesungguhnya menyelamatkanmu. Teman-teman, kalau seberapa percaya, gini, kamu bisa sangat percaya sama aku. Tapi kalau kamu percaya sama aku buat misalnya naik jadi pilot, kamu bisa percaya banget, Bang Ray, aku percaya banget, Bang Ray bisa jadi pilot, bawa pesawat. Bang Ray pasti bisa, aku yakin banget, aku percaya sama Bang Ray. Tapi emang aku nggak bisa pilot, ya itu nggak akan menyelamatkanmu gitu loh. Bukan seberapa kuat imanmu yang menyelamatkanmu, melainkan seberapa kuat apa yang kamu imani, seberapa kuat siapa yang kamu imani. Itulah yang menyelamatkanmu. Kamu mungkin naik pesawat mudik gitu ya, mungkin nggak bertanya gitu ya ke pramugari. Saya percaya banget sama pilot ya. Saya percaya banget. Kamu dia sangat ngapain sih, gila nih orangnya. Kamu mungkin biasa aja, duduk, diam, pakai sabuk, selesai, tidur. Kamu nggak beriman banget kan sama pilot. Tapi kamu cukup percaya buat beli tiket, naik pesawat, duduk, cukup seperti itu. Tapi pilot yang kamu imani adalah pilot yang handal, yang sanggup menyelamatkanmu. Kamu nggak ngecekin ke kokpit, kamu nggak ngecekin roda, kamu nggak ngecekin udah afturnya keisi atau belum. Kamu cukup duduk, tapi kamu percaya. Kenapa? Karena pilot yang kamu pilot yang melayanimu gitu ya, pilot yang kamu pegang, yang kamu percaya, memang capable. Teman-teman, bukan seberapa kuat saya percaya sama Yesus, Tuhan aku mau percaya, bukan. Tapi siapa yang kamu percaya? Seberapa kuat Tuhan yang kamu percaya? Dalam cerita ini bagi Petrus, dia adalah Allah perjanjian. Allah yang sanggup menyanggupkan Petrus. Bukan karena seberapa sanggup Petrus percaya, karena buktinya Petrus juga masih jatuh lagi kok. Tapi segera Yesus mengulur dan menolong. Yesus itu mengulurkan tangannya di atas air, nopang Petrus loh, nopang murid di atas air. Teman-teman, it is not the strength of your faith, but the object of your faith that actually saves you. Dan teman-teman, itu mengajak kita masuk ke bagian yang akhir.
Ketika Yesus sudah menolong Petrus dan naik ke perahu, ini cuma ilustrasi ya, nggak ada pelukis yang pada waktu itu melihat kejadian ini. Angin pun redalah, itu dia 32. Teman-teman, izinkan aku simpulkan bagian yang terakhir. Coram Deo, di hadapan Tuhan, Yesus yang menyatakan diri, memanggil. Dia bukan cuma, oke, sekarang kita lagi PJ, kita lagi di hadapan Tuhan, lagi Coram Deo. Nanti setelah selesai, lagi nggak Coram Deo, lagi di Coram laptop, lagi di Coram rumah, gitu, di hadapan rumah, di hadapan laptop, di hadapan tugas. Enggak. Coram Deo, kehadiran atau di hadapan Allah, di hadapan Yesus, adalah Allah, adalah Tuhan yang menyertai. Dari sini, izinkan aku ajak teman-teman untuk mengingat, Yesus adalah sumber ketenangan dan ketakjuban di dalam hidupmu. Masa PJJ ini mungkin kita resah, mungkin kita bosan, mungkin kita flat-flat aja, kita capek ngelihat realita, studiku jadi kayak begini, kondisinya jadi kayak begini, suasana rumah jadi kayak begini. Tapi teman-teman, ketika Yesus dan Petrus naik ke perahu, redahlah angin. Dan dari situ ayat 33, orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kenapa ini unik? Teman-teman, baca kitab Matius, ini adalah kali pertama murid-murid menyembah dan mengaku Yesus demikian. Teman-teman, pandemik ini akan berakhir. Berakhirnya, saya nggak tahu, cepat atau lama. Akan berakhir kembali ke normal 100% atau mungkin kembali ke normal hanya 50%. Sisanya ada new normal yang baru. Tapi izinkan saya bilang, pandemik ini kali pertama kita semua ngalamin PJJ, pelayanan jarak jauh, tinggal di rumah, berinteraksi intens dengan orang-orang di sekitar kita, yang kita sukai ataupun nggak sukai, terpisah dari orang yang selama ini jadi tempat sharing kita. Ini adalah kali pertama kita ngalamin semua. Tapi saya juga berdoa, ini juga kali pertama kita, engkau dan saya, mengalami pengenalan yang dalam akan Yesus. Menyembah dan mengakui, benar Tuhan, engkau adalah Allah. Engkau anak Allah. Engkau adalah Mesias yang menyelamatkan. Teman-teman, saya berdoa, pandemik ini bukan cuma sekedar satu chapter yang teman-teman akan lupakan dalam hidup. Aduh, cepet-cepet berlalu dong chapter pandemik ini. Tapi chapter pandemik ini menjadi satu bab yang spesial dalam rangkaian hidupmu. Sehingga suatu saat nanti, ketika semua ini sudah berakhir, ketika semuanya ini sudah reda, kamu bisa berkata, ingat nggak, waktu di masa COVID-19 inilah aku ngalamin tenggelam, tapi aku ngalamin benar, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Mesias yang menghampiri dan menyelamatkan. Di situlah, di pandemik itulah, aku percaya kepada Yesus dan Tuhan secara sadar, secara sepenuhnya. Saya berdoa teman-teman, kiranya pengalaman demi pengalaman yang teman-teman sedang alami, baik dan buruknya, mengajak dan memberi ruang bagi engkau dan saya, Tuhan yang hadir dan menyertai. Sebagai penutup teman-teman, aku mau ajak kita untuk boleh memikirkan dan boleh menuliskan kali ya, kalau teman-teman bersedia. Aku mau ajak teman-teman memikirkan apa yang sedang terjadi sama dirimu. Teman-teman sedang takut, sedang bingung, bimbang, khawatir, terdesak, atau bahkan lelah. Orang bilang, aduh masa work from home 24 jam bisa lelah? Bisa. Atau mungkin teman-teman, kau sedang tidak mengenali Tuhan. Tuhan itu berasa hantu. Hantu gitu. Jauh, nggak dikenal. Menyeramkan. Dan engkau dan saya merasa sendirian. Maka pertanyaannya, yang mau aku ajak renungkan, Yesus seperti apa yang kembali kamu ingat
ingat dan yakin. Aku nggak minta teman-teman ringkas khotbah, ngapain kasih ringkasan khotbah ke pengkhotbah. Tapi aku mau ajak engkau meresponi dalam perenungan ibadah PJ hari ini. Yesus seperti apa yang kembali kamu ingat dan yakini. Dan aku mau ajak teman-teman, mari berbagi, mari kita saling mendukung dan mendoakan. Aku ajak teman-teman untuk menuliskan satu kalimat. Teman-teman nggak usah nuliskan terlalu panjang, satu paragraf gitu, atau doa terlalu panjang, tapi kita mau sama-sama mengutarakan ucapan syukur kita. Seperti apa Yesus yang kamu ingat dan kembali kamu yakini, mari kita tuliskan. Aku kasih contoh gitu. Terima kasih Yesus, Engkau adalah Tuhan yang titik-titik-titik, di saat titik-titik-titik, Engkau adalah Tuhan, atau Engkau tetap adalah Tuhan yang titik-titik-titik. 1 sampai 2 kalimat aja. Apa yang kamu ingat dan apa yang kembali kamu yakini mengenai Tuhan melalui perenungan firman siang hari ini. Oke teman-teman, sekarang 12.37, aku berikan waktu sampai 12.39, 2 menit. Dan 12.39 aku akan tutup dalam doa. Aku izin mendoakan teman-teman ya. 2 menit ini untuk meresponi firman Tuhan, 1-2 kalimat. Teman-teman yang menuliskan, silakan boleh tuliskan di grup chat. Yang sudah menuliskan, mari kita baca kalimat atau ucapan syukur teman-teman yang lain, dan aminkan itu di dalam hati kita masing-masing. Mari saling mendukung, mari saling mendoakan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Silakan teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang menuliskan. Aku nggak bacakan karena ini ya kita cukup membaca kalimat dari satu sama lain. Kamu bisa lihat kan nama yang posting. Mari doakan, mari aminkan di dalam hati. Mari saling mendukung. Aku berikan waktu 1 menit lagi. Setelah itu aku akan tutup dalam doa. Silakan teman-teman yang masih sedang menuliskan boleh melanjutkan, boleh berbagi di grup chat. Teman-teman yang sudah menulis, mari ambil waktu melihat nama yang menulis dan mengaminkan dan mendoakan mereka.
Oke, teman-teman, aku akan menutup dalam doa. Silahkan teman-teman yang masih setengah menulis boleh tetap lanjut menuliskan sambil mendengar dan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami di tempat ini, bagi adik-adikku, bagi setiap kami yang sedang kebingungan, sedang lelah, sedang merasa terlantar, dan tidak mengenali siapapun. Aku membayangkan Tuhan di tengah badai, di tengah perahu seperti itu. Semua juga udah nggak sanggup menguatkan dan meneguhkan satu sama lain. Semua juga sudah panik dan kelelahan dan kebingungan satu sama lain. Tapi kami bersyukur, Engkau Tuhan yang berjalan menghampiri. Engkau Tuhan yang mengulurkan tangan. Engkau Tuhan yang mengajar. Engkau Tuhan yang sedari awal memerintahkan kami mengalami segala pengalaman ini karena Engkau peduli, karena Engkau berkuasa atas diri kami dan atas kondisi yang kami alami. Hamba berdoa ya Tuhan, masa-masa pandemik ini tidak berlalu begitu saja. Bukan dalam arti tidak cepat selesai, kami sungguh memohon semua boleh kembali ke kondisi yang normal, tapi kami berdoa, kalaupun kami masih terus akan mengalami masa-masa ini, kiranya ini boleh menjadi pengalaman yang memperkenalkan kami dengan Tuhan semakin dalam. Atau bahkan mengenal Tuhan yang baru, yang selama ini nggak pernah kami pikirkan. Kami sungguh memohon ya Tuhan, kiranya melalui pengenalan ini, kami boleh tenang, kami boleh berani, kami boleh memiliki sumber kesanggupan untuk menjadi berkat. Terutama mungkin di rumah, di studi, di pelayanan kami, di gereja maupun di PO. Orang-orang dan lingkar-lingkar terdekat kami boleh mengalami Tuhan melalui kehadiran kami yang boleh Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Aku kembalikan ke MC. Ya, makasih buat Bang Rey atas khotbahnya. Mungkin teman-teman juga sama seperti aku sungguh terberkati dengan khotbah Bang Rey. Mungkin teman-teman di sini dan aku juga nggak satu kasus dengan Petrus ya. Tapi kita dengan kondisi yang mungkin jauh lebih sederhana ketika kita merasa resah dengan kesibukan-kesibukan kita, dengan kuliah online, rapat online, training, dan hal-hal lainnya yang lebih sederhana daripada ombak dan angin deras seperti Petrus. Tapi seringkali kita kayak bukan malah mencari Allah, tapi melakukan pekerjaan yang lain yang membuat kita menjadi jauh dengan Allah kita, seperti ya tadi seperti kata Bang Ray juga, jatuh dalam pornografi dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, aku ajak di sini bahwa di tengah-tengah kesibukan kita pun kita harus meyakini bahwa kita masih punya Allah perjanjian yang masih memegang tangan kita. Kata Bang Ray juga bahwa Coram Deo yang artinya Allah yang menyatakan diri kepada kita, bukan berarti kita ya udah diam aja bahwa Allah menyatakan diri kepada kita kok, kalau kita diam ya udah Allah tetap menghampiri. Bukan teman-teman, tapi kita layak meresponi hal itu. Walaupun di tengah kesibukan kita selama PJJ ini, kita harus tetap memiliki kerinduan teman-teman untuk datang kepada Allah. Dan kita juga memiliki kerinduan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Nah, teman-teman, mengenal Allah bisa dalam beberapa hal. Misalkan kita menjaga HPDT kita dengan baik, saat teduh, berdoa, membaca firman, dan lain sebagainya. Teman-teman, kita melalui khotbah ini, kita hendaknya memiliki kerinduan untuk mengejar hadirnya Allah. Jadi sebagai bentuk komitmen kita untuk itu, teman-teman, aku ajak teman-teman di sini untuk mengangkat pujian bersama-sama. Kita menyanyikan Mengejar Hadirmu. Kepada Singer, aku persilakan. Dekat padamu, itu rinduku.
bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Teman-teman, kita sebentar lagi akan melaksanakan doa syafaat. Aku persilakan kepada pendosya untuk segera memimpin doa. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas ibadah yang dapat dilakukan hari ini. Terima kasih atas fasilitas yang bisa kami gunakan, Tuhan. Biarlah ibadah hari ini, Tuhan, boleh memberikan sesuatu hal yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan, kami ingin menaikkan beberapa doa yang ingin kami doakan, Tuhan. Kami bersyukur juga atas pembicara, atas Bang Ray, Tuhan, yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan, hari ini. Biar melalui apapun yang Dia sampaikan hari ini, Tuhan, kami terus diubahkan. Dan terutama dalam masa-masa pembelajaran jarak jauh ini, biar kami terus dapat tetap, Tuhan, berhubungan dengan Engkau, Tuhan, dan merasakan kehadiran-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus, Tuhan, dan pelayan, Tuhan, yang telah mengambil bagian, Tuhan, dalam ibadah online hari ini. Biar Engkau yang tahu, Tuhan, kebutuhan mereka. Engkau tahu, Tuhan, apa saja yang mereka telah korbankan. Biar Engkau, Tuhan, yang mencukupkan semua itu, Tuhan, dan Engkau yang menjaga hidup mereka, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap jemaat, Tuhan, yang hadir pada hari ini. Biarlah kita semua, Tuhan, dapat merasakan, Tuhan, apa yang Kau ingin bicara, Tuhan, kepada setiap hati kami hari ini. Nah, teman-teman, di sini kita ada beberapa pokok doa yang aku mau kita sama-sama doakan. Mari kita sama-sama doakan beberapa pokok doa ini. Pokok doa yang pertama, pada hari Rabu kemarin ada angin puting beliung yang terjadi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Dan kejadian itu mengakibatkan ratusan rumah rusak dan 2 orang meninggal dunia. Mari sama-sama kita berdoa untuk setiap korban agar kiranya diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi bencana ini. Berdoa juga agar kiranya pemerintah setempat dapat merespon dan melakukan tindak penanganan secepat mungkin demi menjaga keberlangsungan hidup korban bencana. Untuk pokok doa ini, aku berikan waktu untuk kita berdoa dengan setengah suara. Untuk pokok doa yang kedua, pada hari kemarin, penambahan kasus positif COVID-19 seperti yang kita lihat meningkat drastis, yaitu 973 kasus. Jumlah pertambahan ini merupakan pertambahan yang terbesar di Indonesia selama ini. Mari kita sama-sama berdoa agar kiranya masyarakat Indonesia memiliki hikmat dan kepatuhan dalam meresponi instruksi pemerintah,
melakukan PSBB, terutama saat mempersiapkan Lebaran di saat-saat seperti ini. Untuk pokok doa seperti ini, mari kita doakan dengan setengah suara. Untuk pokok doa yang terakhir, beberapa hari yang lalu, seperti yang kita lihat di berita, telah ditemukan beberapa peralatan-peralatan dan hasil-hasil penelitian yang dapat membantu untuk mempermudah dan mempercepat penanganan COVID-19 yang telah disahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Mari kita berdoa supaya setiap wadah, setiap alat yang sudah ditemukan, yang sudah dapat diaplikasikan, biar itu bisa berguna dengan baik, bisa tepat sasaran dan mempercepat untuk penanganan COVID ini agar cepat berlalu dari negeri kita dan dari dunia ini. Untuk pokok doa ini, mari kita doakan dalam setengah suara. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mendengarkan beberapa pokok doa yang kami panjatkan Tuhan kepadamu. Juga Engkau telah mendengarkan Tuhan doa syafaat kami. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa sama-sama bersekutu di sini mendengarkan firman-Mu dan sama-sama berdoa Tuhan untuk beberapa pokok doa yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan, ke depannya Tuhan, apapun yang kami lakukan, Kau selalu menjaga kami Tuhan, dan Kau selalu hadir Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga apapun yang kami lewati, apapun yang kami rasakan, lagi jatuh, lagi bangun Tuhan, kami boleh tetap merasakan damai sejahtera-Mu dan kami tetap boleh berjalan Tuhan bersama-sama dengan Kau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat di ibadah PO 3J pada hari ini. Kepada pewarta aku persilakan. Shalom teman-teman semuanya. Hari ini PO 3J kita berbentuk topikal dengan judul dengan tema Coram Deo. Next. Nah, untuk pelayan-pelayannya hari ini bicaranya ada Bang Lei, kemudian MC-nya ada Bang Andri dari Ektor 17, kemudian singernya ada Kak Grace dari Teknik Kimia 2017, kemudian operatornya ada Daniel CLD dari Industri 18, dan kemudian pendoa syafaatnya tadi ada Vian dari Metal 19. Nah, untuk minggu yang kemarin yang berulang tahun di tanggal 16 sampai 22 Mei, di tanggal 16 itu ada PT Yudhistira Budiono dari DT 2019, kemudian ada Matori Pramesti Tandungan dari Arsitektur 2017, kemudian di tanggal 17 ada Ivana Esteria dari Mesin 2019, kemudian ada Betania Pramesti Angelia V dari DTK 2019, dan kemudian ada Fredo Christian dari Elektro 17. Kemudian di tanggal 20 ada Stefanus dari Mesin 18 dan Jopi Adrianto dari Arsitektur 2017. Di tanggal 21 ada Andrian dari Mesin 19, kemudian ada Nico Evander dari Mesin 2016 dan Alessandro dari PI 2016. Nah, untuk kalian yang berulang tahun, selamat ulang tahun dan Yesus memberkati. Next.
Nah, seperti biasa, minggu depan akan ada persekutuan doa dalam jaringan atau seroja di hari Kamis jam 6 sampai jam 7 malam. Platform yang digunakan adalah Google Meet dan linknya akan di-share sekitar jam setengah 6. Untuk PO 3J minggu depan akan membahas tentang topikal juga tanggal 29 Mei di jam yang sama yaitu 11.40 dengan menggunakan platform yang sama juga yaitu Google Meet. Nah, untuk topikalnya apa? Tunggu saja nanti informasinya ya, teman-teman. Nah, mengingatkan kembali PFT sudah ada YouTube channelnya. Mungkin teman-teman bisa untuk subscribe dan menonton video-videonya karena video-video rekaman PO3J ini akan diupload di YouTube channel PFTUI. Next. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa transfernya ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570 005 468 443 atas nama Haryadi Wijaya. Untuk mengetahui informasi kegiatan yang ada di PFTUI, mungkin teman-teman bisa follow Instagram kami di @pftui dan OA lainnya di @cop5419t dan mungkin ada juga link tree-nya /PFTUI. Dan untuk teman-teman yang ingin mengirimkan pokok-pokok doa bisa melalui email di doperpftui@gmail.com atau juga bisa melalui DM ke Instagram maupun OA lain. Sekian warta Jemaat hari ini. Aku kembalikan ke MC. Oke, makasih Ivan. Dan teman-teman untuk menutup ibadah PO3J kita pada hari ini, aku minta Bang Ray untuk menutupnya di dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu beribadah bersama siang hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, apa yang boleh kami renungkan, setiap pujian yang boleh kami nyanyikan, dan juga kesempatan boleh bersekutu di waktu-waktu berikutnya, menjadi cara Tuhan boleh terus memanggil, boleh terus menuntun, boleh terus membimbing kami di tengah kondisi, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah tugas tanggung jawab yang harus kami jalani. Kami memohon ya Tuhan, Kau yang boleh berikan waktu, kesempatan, dan keteguhan hati buat kami juga boleh bersekutu di waktu-waktu berikutnya, dan juga kiranya kami boleh mengajak teman-teman kami yang mungkin juga sedang mengalami kesulitan, sedang tenggelam, kiranya melalui kehadiran kami yang belum memperhatikan dan juga berbagi firman, boleh sama-sama menguatkan dan mengarahkan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya setelah ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.